Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, Shalom. Ya. Kita sedang memasuki masa Prapaskah yang kita kenal dengan masa pertobatan. Ya. Dan kita menjalani masa pertobatan ini selama 40 hari, mulai dari hari Rabu Abu sampai dengan Jumat Agung. Dan selama 40 hari ini, kita juga mengenal yang disebut sebagai masa retret atau saat retret. Saat di mana kita berbalik kepada Tuhan, kemudian mengalami pengampunannya dan juga belas kasihan Tuhan. Dan 3 hal ini yang penting, yaitu berbalik kepada Tuhan, mengalami pengampunan, dan juga belas kasihan Tuhan. Maka selama 40 hari ini, kita mencoba untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan segala macam cara, kita meninggalkan segala hal-hal yang selama ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu, dalam masa Prapaskah ini, baik kalau kita juga merenungkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel, yaitu jangan hanya mengoyakkan pakaianmu saja, namun juga hatimu. Nah, itu yang lebih penting. Kalau mengoyakkan pakaian itu hanya secara lahiriah, tetapi lebih-lebih yaitu mengoyakkan hati. Nah, dalam Perjanjian Lama juga kita mengenal masa pertobatan itu, yang juga ditandai dengan tindakan-tindakan secara fisik, seperti misalnya umat Israel, yaitu mereka menyesal dan menaburkan abu ke dalam tubuh mereka. Dan kemudian selain menaburkan abu, juga mereka mengoyakkan pakaian sebagai tanda bahwa mereka menyesal dan bertobat. Kita sebagai umat Kristiani juga melanjutkan hal-hal yang lahiriah seperti itu. Misalnya pada hari Rabu Abu, kita ditandai dengan salib di dahi kita. Salib abu, yang merupakan suatu tanda kehinaan, kefanaan kita, bahwa kita manusia kembali kepada debu, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka tidak ada yang bisa kita sombongkan, dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan hanya bisa mengandalkan belas kasihan Tuhan. Maka saudara-saudara umat beriman yang terkasih, apa yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari masa Prapaskah ini? Kita merenungkan sabda Tuhan, dan di awal masa puasa juga sudah dihimbau kepada kita, yaitu ada 3 hal penting yang perlu menjadi sebuah gerakan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Yang pertama tentu adalah dengan pantang dan puasa. Pantang dan puasa ini adalah merupakan sebuah gerakan batin, ya, bukan hanya secara fisik saja menyangkut soal makanan. Dan bahkan kalau menyangkut soal makanan, gereja memang terlalu longgar. Misalnya makan kenyang hanya sekali atau makan sekali kenyang, ya. Tetapi bukan hanya soal itu. Secara fisik memang kita bisa boleh ya mengurangi makanan, ya, mengurangi kesenangan-kesenangan kita, mengurangi jalan-jalan, ya, dan lain sebagainya. Tetapi lebih-lebih sebenarnya yaitu suatu pertobatan batin, yaitu supaya kita mengurangi misalnya kata-kata yang kasar, kecemburuan, iri hati, ya, atau pantang melakukan hal-hal yang jahat, korupsi, pantang ini dan itu. Itu lebih bermakna daripada hanya sekedar makanan dan minuman. Karena itu gereja memang menghimbau supaya umatnya itu sungguh-sungguh masuk ke dalam batin. Dan itu adalah pertobatan batin. Itu yang lebih penting. Dan kalau kita melakukan pertobatan, lalu kemudian dengan gerakan pantang dan puasa, itu adalah merupakan sebuah pengendalian diri juga. Karena hidup sebagai seorang Kristiani, ya, kita bukan hanya berhadapan dengan hukum, peraturan, tetapi juga moral. Bagaimana relasi kita dengan sesama. Bagaimana kita menghargai sesama yang memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Maka kalau misalnya kita pantang dan puasa makanan, kita juga mengingat orang lain.
bukan hanya mengurangi, tetapi lebih-lebih kita juga menyisihkan itu semua demi kebaikan sesama kita. Dan itu kita wujudkan dengan apa? Nah, itu yang kita sebut dengan amal. Yang kedua, maka amal bakti. Jadi kewajiban yang kedua sebagai seorang Kristiani adalah melakukan amal. Amal itu adalah buah-buah dari kasih yang kita lakukan selama pantang dan puasa, yang tentunya berwujud yaitu pengurangan makanan tadi, kita kemudian sisihkan dan kita berorientasi kepada sesama kita. Dan itu semua kita berikan kepada orang lain. Sehingga hidup kita bermakna, bukan hanya untuk diri kita sendiri, kebaikan diri kita sendiri, tetapi juga mengingat orang lain. Aspek solidaritas dengan orang lain, itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristiani. Mengapa? Karena Yesus sendiri juga hadir. Dia hadir menjadi manusia, menyelamatkan umat manusia itu sendiri, menebus dosa umat manusia. Sehingga ada bentuk pengorbanan totalitas. Nah, inilah yang kita mau. Dan juga dalam hal amal ini, ya, kita juga menyisihkan itu semua. Ya, sedikit-sedikit misalnya anak-anak kita ajarkan untuk menyisihkan uang saku mereka, lalu kemudian juga yang biasa merokok, ya, mengurangi rokok dari 2 bungkus menjadi 1 bungkus, sehingga 1 bungkusnya kemudian itu menjadi sebuah amalan, kita sisihkan, kita berikan kepada orang lain. Demikian juga, ya, kepentingan-kepentingan yang tidak perlu yang selama ini sebagai sebuah bentuk kesenangan dan juga pemborosan, sekarang kita kurangi, kita mengingat orang lain. Itu kita berikan kepada orang lain. Sehingga kemudian itu jauh menjadi lebih bermakna. Sehingga amal kita adalah amal kasih kepada Kristus dalam diri sesama. Sehingga bukan hanya tindakan sosial. Sehari-hari kita boleh saja melakukan tindakan-tindakan sosial. Dan banyak orang melakukan, misalnya dalam bentuk bansos dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih daripada itu adalah penekanan pada pribadi Kristus yang hadir dalam sesama. Karena Yesus pun pernah mengatakan, yaitu bahwa jika engkau memberikan secangkir air kepada salah seorang yang paling hina, itu engkau memberikannya untuk aku. Dan kita melihat kehadiran Kristus yang hina, kehadiran Kristus yang miskin, kehadiran Kristus yang menderita, kehadiran Kristus yang lapar, kehadiran Kristus yang telanjang, itu dalam diri orang-orang yang membutuhkan. Disitulah perlunya kita hadir untuk memberi kepada sesama kita. Dan yang ketiga, tentunya kewajiban dalam masa Prapaskah yang ketiga, semua itu bisa kita lakukan secara totalitas, tetapi kita membutuhkan yaitu satu kekuatan, yaitu bersumber pada Kristus itu sendiri, yang kita sebut dengan doa, sebuah relasi dengan Allah, sehingga relasi itu sungguh-sungguh bersumber yaitu pada cinta kasih. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, dan kemudian kita menyalurkan kasih sebagai sumber kekuatan itu kepada orang lain. Nah, doa itu adalah kekuatan kita. Tanpa doa, maka itu tidak ada sebuah pengorbanan. Karena itu, perlu dalam masa Prapaskah ini kita meningkatkan kualitas hidup spiritual kita dengan berdoa lebih lagi daripada hal yang biasa yang kita lakukan sehari-hari. Ada banyak model, ada banyak praktek-praktek devosi, ada banyak pendekatan-pendekatan yang merupakan bentuk-bentuk dari doa itu sendiri, baik secara pribadi maupun secara bersama. Dan kita juga melakukan gerakan secara bersama-sama, misalnya di dalam lingkungan, yaitu apa yang sekarang kita sebut sebagai sebuah aksi puasa pembangunan. Dan aksi puasa pembangunan ini tentu bernilai sosial, yaitu gerakan yang lahir dari sebuah kesadaran karena relasi dengan Tuhan itu sendiri. Karena itu apa yang kita sebut dengan pendalaman APP misalnya, ya, di lingkungan-lingkungan. Kita merefleksikan sabda Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan terhadap kita, dan apa yang menjadi niat kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kita lakukan di dalam aksi puasa pembangunan pertemuan lingkungan. Di mana tahun ini yaitu membangun ekonomi ekologis. Dan Paus Fransiskus dengan tegas juga mengatakan yaitu bahwa
jika kita ingin membangun sebuah ekonomi yang baik, kita jangan melupakan akibat-akibat yang ditimbulkan. Ya, kita juga harus memikirkan kemajuan ekonomi juga serta keselamatan lingkungan, keselamatan secara sosial. Bahwa kita menghadapi krisis yang begitu besar. Karena itu perlu sekali, yaitu di dalam sebuah aksi pembangunan ini, kita juga memberikan sebuah semangat dalam diri kita, komunitas kita, lingkungan kita dengan sebuah kesadaran baru. Supaya kita bersama-sama bahwa dunia ini atau bumi rumah kita bersama ini sungguh-sungguh juga kita selamatkan. Maka saudara-saudara umat beriman yang terkasih, inilah sebuah gerakan, yaitu gerakan di masa Prapaskah. Tentu kita mulai dari diri kita sendiri. Sadar bahwa semua itu bermula dari kasih Allah. Pantas, jika kita sudah menyadari kasih Allah, maka kita juga tergerak untuk membagikan kasih Allah itu sendiri. Tapi pertama-tama tentu kita harus bertobat. Dan pertobatan ini adalah merupakan sebuah pembaharuan diri. Dan kesempatan retret agung 40 hari ini adalah juga merupakan kesempatan untuk yaitu pengendalian diri, mengolah diri, meningkatkan kualitas hidup kita sebagai umat Kristiani, dan juga kualitas kita sebagai makhluk sosial. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga kecil kita, komunitas kita, dimanapun kita berada. Berbuatlah baik dengan amal sebanyak-banyaknya, demikian juga berdoalah sekuat-kuatnya. Selamat memasuki masa Prapaskah, selamat berpantang dan puasa, dan Tuhan memberkati.